Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Ngobras, ngobrol santai. Oke, pertama-tama seperti biasa jangan lupa dulu like, comment, and subscribe. Oke, biar channel saya cepat mendapatkan nih followers. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang musik, dan musik yang saya akan bahas adalah musik favorit saya, musik kegemaran saya gitu kan, musik metal kembali akan saya bahas ya. Karena kenapa saya bahas, menurut berita yang saya dapat mungkin terlambat ya, karena ini beritanya 2024 ya. Dan ini sangat disayangkannya band sebesar ini harus bubar ya. Tapi kalau saya analisa ya, ini sebenarnya bukan bubar ya, justru mereka merekrut kembali pemain drum gitu kan. Di saat salah satu pemain drumnya keluar, justru mereka merekrut kembali ya pemain drum. Ya mungkin itu kan indikasi mereka akan tetap melanjutkannya. Jadi kayaknya pakem sementara ya, tidak untuk selamanya ya. Oke. Band apa yang akan saya bahas? Tentu saja dia adalah band dari Brazil ya, Sepultura. Oke. Saya yakin semua sudah mengetahui ya berita tentang Sepultura berhenti atau pakem ya dari band yang besarkan namanya itu. Oke. Tapi yang akan kita bahas itu dari mulai awal terbentuknya sampai sekarang ya, siapa saja pemainnya, albumnya apa, dan cerita apa yang tergabung atau terkandung dalam terbentuknya band Sepultura tersebut. Oke, kita mulai. Let's take this out. Jadi pertama-tama kita bahas dulu Sepultura itu terbentuk kapan dan oleh siapa ya. Mungkin karena kan setiap band pasti ada leader ya, itu bisa dibilang leader gitu kan. Jadi Sepultura ini terbentuk oleh dua bersaudara Cavalera ya, dia itu Max Cavalera dan Igor Cavalera. Mungkin kita ketahui Max Cavalera awalnya itu pemain gitar ya, dan Igor pemain drum ya. Tapi kesini Max Cavalera akhirnya menjadi seorang vokalis dari Sepultura. Oke. Dan identik banget ya untuk Cavalera sebagai Sepultura ya. Dan kita ketahui, nanti kita bahas ya siapa pengganti dari Max Cavalera. Oke. Mungkin pertama-tama saya bahas dulu Sepultura itu merupakan band heavy metal, bisa thrash metal juga bisa ya saya rasa, dan new metal juga bisa kesininya. Tapi ya new metal itu sejak mungkin tahun 90-an ya, karena emang new metal 90-an lagi boomingnya gitu kan, Limp Bizkit, Korn gitu kan, di situ banyak banget aliran musik new metal, Rage Against the Machine ya, banyak banget lah pokoknya ya. Dan akhirnya Sepultura ya tetap dengan aliran metalnya, tapi ada sih yang kesini ada yang semi agak new metalnya. Oke, kita bahas dari awal. Jadi Sepultura dibentuk oleh dua bersaudara Cavalera ya, Max Cavalera dan Igor Cavalera pada tahun 1984. Oke. Dan ini sampai sekarang mungkin 84, sekarang 2024, 2025 ya awal ya. Wah, lama banget gitu kan. Sepultura bertahan ya dalam bermusik metal dengan idealis ya, tidak berubah-ubah ya. Oke. Dan Sepultura telah mengalami beberapa kali perubahan personil ya, dan mungkin kita ketahui ya Mas Cavalera keluar bergabung dengan Soulfly gitu kan, kita ketahui. Lalu Igor juga keluar ya, nanti kita bahas ya tahun berapa keluarnya. Oke. Itu mungkin garis besarnya saja. Oke. Mungkin kita bahas dulu tahun demi tahun ya, album apa yang dibuat, lalu proses pergantiannya seperti apa ya, siapa yang keluar, siapa yang masuk ya, kita bahas sekarang, dan nanti ujungnya kita bahas sampai pembubaran atau berita bubarnya Sepultura ya. Oke. Mungkin pada tahun 84 kita kembali lagi ya. Jadi tahun 84 itu tahun terbentuknya suatu band hebat Sepultura ya, dimana di situ ada Igor Cavalera, Max Cavalera tentu saja ya, sebagai pencetusnya. Dan di situ juga ada Wagner Lemoynier gitu kan, sang vokalis ya. Lalu ada juga Jared Guedes ya, meski tidak lama, mungkin 6 bulan ya, sang vokalis Wagner Lemoynier gitu, tidak lama ya, karena mereka ada perbedaan pendapat kayaknya. Ada perbedaan pendapat, akhirnya sang vokalis keluar mengundurkan diri ya. Lalu pada tahun 85 sampai 86 ya, 1 tahun ya, tadi 84 itu kira 85 sampai 86. Personel pertama ya dengan seorang basis Paulo Junior dia masuk ya. Tapi justru ada hal yang unik ya, di mana sang basis masuk, Paulo Junior, justru ada yang keluar ya. Di situ ada Jairo Guedes ya, dia justru keluar ya karena katanya sih sudah jenuh ya dengan musik-musik ekstrim ya, musik-musik cadas gitu kan. Dia kayaknya sudah merasa jenuh dan mungkin agak sedikit bosan mungkinnya. Padahal itu belum lama banget ya, 84 sampai 86, mungkin itu alasan saja kalau menurut saya.
cuma 2 tahun sih, itu saya rasa masih dalam proses untuk mengetahui ya, atau proses menuju ke arah kenikmatan mengikuti aliran musik tersebut gitu kan. Nggak tahu lah apa alasannya, penting mah mereka katanya dia keluar saja karena merasa jenuh atau mungkin sudah bosan dengan musik-musik ekstrim katanya. Oke. Dan pada tahun 858 tersebut hadirlah album ya dengan nama Bestial Devastation dan Morbid Vision itulah. Jadi itu album pertamanya ya dari Sepultura ya. Oke, lalu pada tahun 87 sampai tahun 90 ya. Di situ bertambah lagi Andreas Kisser sebagai gitaris ya. Nah ini Andreas Kisser bertahan sampai sekarang gitu kan. Dan ini menggantikan dari tadi ya Jerry Guedia ya yang keluar karena kejenuhan dalam bermain musik ekstrim katanya. Oke. Dan akhirnya pada tahun 87 sampai 97 Max Cavalera sebagai vokalis, lalu ada Igor sebagai drummer, Paul Junior bassis, dan Andreas Kisser tadi baru gabung gitu sebagai gitaris ya. Oke. Dan menghasilkan album yang namanya Schizophrenia dan Beneath the Remains. Oke. Itulah album kedua dari Sepultura ya tahun 87 sampai 90 dengan personil baru Andreas Kisser. Oke. Lalu pada tahun 91 sampai 95 ya melahirkan album yang luar biasa. Inilah debut luar biasa, atau mungkin ini nama besar Sepultura lahir ya sejak mereka terbentuk tahun 84 ya. Setelah mereka mengeluarkan album Rise and Chaos ID. Nah ini luar biasa, hampir saya dengar seluruh acara underground ya selalu ada yang membawakan lagu ini ya. Chaos ID luar biasa, itu kan keren banget ya. Jadi kalau ada yang mendengarkan di acara underground pasti mereka pergi ke tengah lapangan untuk wah mosing lah apalah, bukan nama, pasti tidak akan diam, pasti dia akan wah bukan nama bergerak, bukan namanya mendengarkan lagu dari Chaos ID ini. Oke, dari album Chaos ID ini. Oke, luar biasa banget. Oke. Dan album ini menjadikan Sepultura lebih terkenal di dua negeri ya, dua negeri jadi makin terkenal. Mungkin termasuk Indonesia juga mengenal ya siapa itu Sepultura ya, karena kan mungkin dulu sebagai mungkin hanya mungkin Eropa, mungkin Amerika ya, Amerika mungkin Eropa lah. Sekarang ke Asia juga Sepultura luar biasa ya, mendunia gitu kan setelah keluarnya album Rise and Chaos ID. Oke. Dan katanya lagu ini atau album ini dikenal sedunia meraih posisi 32 pada tangga lagu Billboard ya. Lalu mendapatkan sertifikasi emas di Amerika, di Eropa, di Inggris Raya, sampai di Australia. Yang luar biasa banget ya pencapaian dari album Chaos ID dan Rise ini ya. Oke. Dan katanya juga ini merupakan 100 album metal terbaik versi Rolling Stone. Wow, luar biasa ya. Keren Sepultura. Oke. Lalu dilanjut pada tahun 96 sampai 2000 ya. Nah, disinilah Max Cavalera hanya mengundurkan diri, sangat disayangkan sekali ya tahun 96 ya. Karena katanya dia juga keluar dari sini dengan merasa kesal dan jengkel ya, mungkin tidak tahu kenapa, mungkin ada beda pendapat ya. Padahal Max Cavalera merupakan ya pencetus ya, sebagai yang membentuk justru ya, tapi justru dia mengundurkan diri ya, yang keluar ya justru bukan yang bertahan. Itu kan merupakan hal aneh gitu kan, keinginan dari Max Cavalera untuk keluar dari Sepultura karena ketidaknyamanan mungkin ya. Tapi adiknya Igor Cavalera masih bertahan di Sepultura. Oke. Dan pada 96 ya, tepatnya pada tahun 96 Max Cavalera justru keluar juga album ya yang namanya The Root ya. Album Root juga sama ya, itu suksesnya luar biasa gitu kan. Album Root ini menyamai Chaos ID dan Arise tadi ya, secara komersial sangat wah sukses banget ya. Berarti menghasilkan pundi-pundi uang yang cukup banyak sekali ya untuk album Root ini ya. Oke. Dan sayang sekali ya dengan kepergian Max Cavalera di album Root ini. Lalu hadirlah pemain pengganti dari Max Cavalera ya sebagai vokalis, dia adalah Derek Green ya. Dan ini mungkin buat fans agak sedikit berbeda penerimaannya, mungkin ada yang menerima, mungkin ada juga yang tidak, mungkin ada cuma sekedar musik mendengarkan musiknya oke, menerima ya. Tapi kalau sudah mungkin sudah terdoktrin melihat Max Cavalera itu akan berubah ya, maka mungkin agak sedikit kok gini ya gitu kan, karena emang dari sisi gaya, dari sisi penampilan berpakaian jauh beda banget gitu kan. Dimana Max Cavalera dengan gimbalnya, dengan celana pendek, dengan arminya gitu kan, dengan mungkin gelang, wah pokoknya atribut yang digunakan itu khas banget ya untuk Max Cavalera ya. Sedangkan melihat dari Queen ya mungkin terkesan sederhana banget gitu kan, cuma kaos oblong biasa, celana pendek gitu kan, tidak ada sifatnya ciri khas yang mengikat seperti Max Cavalera ya. Kalau Max Cavalera kan jelas banget ya, kalau kita dengarnya wah ini Max Cavalera dengan penampilannya, wah ini Max Cavalera nih dengan rambut gimbalnya, dengan tadi aksesoris yang digunakan gitu kan. Sedangkan Derek Green sederhana banget ya, dia cuma ya tadi sudah bahas celana pendek dengan kaos oblong doang gitu kan. Tapi emang suara sih tidak jauh beda lah, mungkin bagus juga ya untuk screamnya, growl yang oke lah bisa diterima oleh para pencinta musik undergroundnya. Oke.
Lalu pada tahun 2001 sampai 2005 ya, lah ini melahirkan album Nation and Rollback ya. Dan personilnya masih tetap yang sama ya setelah kepergian dari Max Cavalera. Oke. Tapi sayang penjualan albumnya tidak sebagus album sebelumnya ya, mungkin agak sedikit down ya, karena faktor saya bilang ya, mungkin bisa juga faktor dari vokalis berganti tadi ya, karena mungkin identik dengan Max Cavalera setelah berganti ya agak beda gitu penerimaannya. Oke, mungkin ya, tapi itu mungkin ya. Oke. Lalu pada tahun 2006 sampai 2010 ya. Nah, ini pada 2006 sangat disayangkan sekali ya. Berita yang kurang menggembirakan juga ya. Igor Cavalera sang adik keluar juga dari Sepultura ya. Meskipun mereka mengeluarkan album bertajuk Dante 21 ya. Tapi dengan kepergian Igor makin lengkapnya Sepultura ya habis ya dengan pecetus terbentuknya band tersebut ya. Mark pergi, Igor pergi, makanya itu tersisa ya pemain-pemainnya mungkin rekrutan baru gitu kan, bukan yang membesarkan nama Sepultura dari awal. Oke, tenanaon. Oke, meskipun sampai sekarang masih berjalan ya. Oke. Lalu pada tahun 2011 sampai 2015 ya melahirkan album Kairos and the Mediator gitu. Karena di tahun 2011 ini Eloy Casagrande masuk ya, karena tadi Igor kan keluar nih pada tahun 2006 ya. Lalu di sini hadirlah Eloy Casagrande ya. Eloy Casagrande pemainnya luar biasa ya. Mungkin kita sekarang lebih mengenal di 2004 dia bergabung dengan Slipknot ya. Nanti kita bahas. Oke, Sepultura ya dengan mungkin ada perbedaannya, ada hal permainan drum itu yang biasa ya. Kalau orang baru biasanya kan ada perbedaan permainan gitu kan, seperti itu. Mungkin tadi juga karakter vokal atau karakter sang vokalis dengan pergantian Mark ke Derek Green ya, mungkin juga ada perbedaan seperti yang kita lihat gitu kan. Oke. Lalu pada tahun 2016 sampai 2022 melahirkan album Machine, Messiah, dan Quadra gitu kan. Nah, itulah album yang dicetus setelah datangnya Eloy Casagrande. Lalu jadi 2023 sampai sekarang Sepultura dengan formasi tanpa Igor, tanpa Max ya, dengan posisi tetap Paulo Junior tadinya dengan Derek Green dan barusan Eloy Casagrande ya. Tapi Eloy Casagrande juga sama 2024 dia keluar dari Sepultura dan gabung dengan Slipknot gitu kan. Dan malahan tahun 2023 menyatakan mereka katanya di tahun 24 ya akan melakukan semacam apa ya namanya, merayakan ulang tahun atau hari jadi dari Sepultura ya. Tapi tidak lama kemudian, mungkin itu kan kalau tidak sama Maret ya, Maret mengumumkan mereka akan melakukan memperingati hari jadi Sepultura ya. Justru kalau tidak salah 8 Desember ya, mereka mengumumkan membubarkan diri ya, atau Sepultura itu berhenti bermain gitu kan, untuk dibilang saja pakem gitu kan. Jadi 8 Desember Sepultura mengumumkan kegiatan hari jadi band sekaligus merupakan tur perpisahan katanya pada 2024 nanti. Nah, ini kan aneh banget ya. Dan itu disayangkan sekali ya, Sepultura dengan nama besar udah 40 tahun lebih harus bubar ya di tahun 2024 ya. Tapi ada yang janggal ya di tahun 2024 setelah mereka mengumumkan justru bubar itu ya. Justru ada hal yang aneh itu, dimana katanya kan Eloy Casagrande kan pindah nih ke Slipknot ya. Justru Sepultura merekrut kembali ya pemain drum tersebut untuk menggantikan Eloy Casagrande ya, dan dia adalah Grayson Nekrutman ya dari Ex-Suicidal Tendencies gitu kan. Justru itu ada hal yang aneh, kenapa katanya berhenti tapi kok merekrut kembali ya. Jadi saya rasa ini bukan berhenti secara total ya, mungkin ini pakem saja ya, berhenti untuk membuang kejenuhan mungkin ya. Dan saya rasa tetap Sepultura kedepannya pasti akan hadir kembali ya dengan album baru ya, saya rasa seperti itu ya. Jadi tidak akan berhenti secara total, meskipun mereka di tahun 2024 menyatakan mereka akan berhenti bermusik gitu kan. Dan itu mungkin bagi sebagian orang, sebagian pencinta musik metal sangat disayangkan sekali ya, dengan 40 tahun mereka berkarya kok bisa berhenti begitu saja itu kan. Dan saya rasa dengan melihat kondisi tadi saya bilang pemain drumnya masuk yang baru, saya rasa akan bertahan, akan ada lagi Sepultura dengan album yang baru. Dengan Eloy Casagrande kan usia 33, katanya dia tidak mau berhenti bermain drum, makanya dia pindah ke Slipknot ya, dengan berita bahwa Sepultura akan berhenti bermain. Makanya Eloy Casagrande di Sepultura juga mantap mainnya ya, luar biasa. Si Eloy luar biasa banget di Sepultura, pokoknya mah keren. Oke, segitu dulu pembahasan saya tentang Sepultura. Nanti kita bahas lagi pembahasan yang lain. Saya Andri di 3F Ngobras. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, dadah.